Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa wa tamassuki bi kitabillahi was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alutfi wal afiyah wa solahil akibah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal ulama'il amilin al qura'il mukhlisin wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhaddisin wasadatin nasufiyatil muhaqqiqin wa jami' ahli turiqil mutabarah wal fuqaha'i wal mu'alifin bil masyari'an makan wa awliya'illah ta'ala wa ma'aikatil maqal masyaikhin khususan al-imam Abu Hasan al-As'ari wa imam Abu Mansur al-Maturidi sama sahabat Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Ahsani sama sa'ib al-Malah Bajuri sama Ibnu Matazuki sama Kiai Muhammad Nawawi bin Umar Bantani sama Kiai Muhammad Soleh bin Matarat Samaroni sama Kiai Mahfud Atur Musi sama Hasim Masyarif Alil Baqolani sama Kiai Sulaiman wa Timyati Atur Musi sama Abi Abdillah sama Kiai Abu Adas sama Sa'id bin Kiamnya sama Kiai Ma'asama Kiai Abdul Rahmat sama Kiai Muhammad Asmawi bin Muhammad Rasulullah wa usulihi ma'furihim manallahu yakunahum yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim bid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awal wajibin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilahi wasabilah wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalilah wa ba'atha ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutammima limakarimil akhlaqi wa rasulah. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabil mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi bid dharaini. Awalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Utawi kawitane perkara kang wajib ing atase wong akil balik lanang lan wadon iku kudu ngawruh ing pangerane kelawan yakin tegese kelawan dalil. Alhamdulillah kita sampai kepada pembahasan selanjutnya yaitu mu'alif kitab ini kisah awal yaitu Kiai Sa'id bin Kiarnya nukil dari kitab Zubat yang dikarang oleh Imam Ibnu Ruslan. Jadi kitab ini masyhur ya, jadi mendunia. Kitab namanya kitab Zubat, sing ngarang arane Ibnu Ruslan, Imam Ibnu Ruslan. Iku ulama yang sangat alimnya. Al-alim al-alamah. Iku di dalam kitabnya atau dalam kitab tersebut disebutkan awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi istiqoni. Jadi kita tahu bahwa ini ciri-ciri biasanya daripada ahli sunnah wal jamaah itu jarang orang-orang ahli sunnah mengatakan mana Qur'annya, mana hadisnya, mana dalil Qur'an itu. Berarti itu menunjukkan biasanya orang bukan ahli sunnah dan biasanya orang itu tidak bukan orang-orang pintar sebetulnya. Karena ulama ciri khas daripada akid wong ahli sunnah wal jamaah itu
biasanya membawa dan menanyakan itu biasanya dari sumber-sumbernya dari para imam atau ulama dan sebagainya. Dalam kitab apa, Imam Ghazali kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Sanusi kitabnya Ummul Barohin, kitab Muhammad Fadholi kitab Kifat dan sebagainya. Itu seperti itu tanda-tandanya kepada orang ahli sunnah wal jamaah kebiasaan seperti itu, jarang menanyakan kok mana Qur'annya, mana hadisnya, itu biasa malah wong ora pinter sehingga yang ngono ki. Ciri-ciri bisa dilihat toh. Karena apa? Karena kita sudah percaya, orang ahli sunnah wal jamaah percaya dengan ulama-ulama yang mana memahami Quran dan hadis, tidak langsung kepada Quran hadis, tidak. Nah, jadi walaupun itu makola-makola tapi tetap tidak keluar dari Quran dan hadis. Seperti awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni, tetap tidak keluar dari Quran hadis. Cuman nanti kan beda redaksinya saja, beda dari apa kata-katanya, tapi maksudnya sama. Seperti memahami dalam Al-Qur'annya fa'lam anahu la ilaha illallah, itu bisa dikatakan fa'lam dengan makrifat, dengan i'rif sama, atau ilmu dengan makrifat muradifani. Nah, maka kita langsung itu tidak diragukan lagi, itu sudah jadi hukum syar'i bahwa wajib yang pertama, sebelum wajib-wajib lainnya, wajib kan banyak, ada wajib sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Wajib yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan yakin, makrifatilah bi istiqoni. Jadi ngawur yang pengerane kelawan yakin. Karena apa? Nanti bahwa orang yang beribadah itu kalau tidak makrifat atau tidak kenal yang diibadahi, tidak sah ibadahnya. Nah, di dalam makolanya Imam Ghazali di situ mengatakan la tahsihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Jadi tidak sah ibadah seseorang kecuali sudah mengenal yang disembah atau yang diibadahi. Makanya wajib yang pertama adalah ma'rifatillah. Nah, kadang-kadang kita ada omongan ma'rifatillah kan seakan-akan ilmu dia memang tinggi sih ya. Cuma bukan ilmu yang berat-berat. Masa ilmu pertama wajib kok. Ilmu yang sulit kan tentunya enggak kan. Ilmu sebelum apa-apa kan berarti ilmu yang mudah. Cuma kan kadang-kadang tidak dipelajari. Seperti mengatakan sholat mungkin pada wong tidak asing kan. Tapi setelah pembahasan syahadat mungkin kan asing. Syahadat itu maknanya apa kan? Jarang orang mempelajari makna daripada dua kalimat syahadat. Ya, terjemahannya itu ngerti terjemahan. Nah, begitu juga tentang makrifat. Makrifat ilmu apa sih? Ribut umat gimana? Nah, maka kita pahami satu persatu. Pertama yaitu awal wajibin. Nah, awal wajibin jadi awal yang wajib. Wajib di sini tentunya kita harus paham wajib apa sih. Nanti kalau belajar ilmu usuluddin itu akan memahami ada wajib yang namanya syar'i, ada wajib namanya akli, wajib syar'i, wajib akli. Ya. Kalau tidak belajar usuluddin nanti pahamnya wajib itu hanya syar'i saja. Tapi kalau sudah belajar akidah nanti ternyata wajib itu ada wajib syariat, ada wajib akal dan seperti itu. Nah di sini awal wajibin wajibnya wajib syar'i. Wajib syar'i maknanya apa sih? Apa maknanya soni wajib syar'i? Apa loh? Apa sikin wajib syar'i? Nah, wajib syar'i padahal ngomong kok ngono ada lagi. Tenang padahal serti. Tidak tahu tapi kadang-kadang apa sih wajib syar'i cara bahasa Arab kan yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi wajib syar'i yang bermakna bahwa diberi pahala apabila menjalankan, diberi siksa apabila meninggalkan. Nanti seperti itu. Cara gampangannya nang lakone diganjar ninggal disiksa ya. Itu namanya wajib syar'i. Nah, gandangan wajib syar'i kan ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah kan seperti itu. Tapi kalau wajib akli gandangannya apa? Wajib, mustahil, jaiz, nanti seperti itu. Beda kan? Nah, wajib syar'i mungkin masih banyak yang paham lah. Tapi kalau dikatakan wajib akli kadang agak asing, apalagi orang biasa awam, kadang orang yang sudah dianggap bukan awam saja kadang tidak mengenal wajib
akli. Maka di sini wajib syar'i, berarti syar'i itu kan nanti masuk ke syar'i usul. Berarti tentang akidah atau tentang keimanan, kan tentang pengenalan terhadap Tuhan. Awal wajibin, awal yang wajib sebelum wajib-wajib lainnya. No? Apa ma'rifatul ilah? Ma'rifatul ilah ya apa? Mengenal Tuhan. Ilah itu Tuhan. No? Jadi mengenal Tuhan istiqoni dengan yakin. Nah, maka kita pahami makrifat itu maknanya apa sih? Nah, ini kadang kan orang melontarkan kata-kata, ngomong makrifat, tapi tidak tahu apa maknanya atau tidak ngerti takrifnya atau definisinya. Nanti kalau tidak tahu definisinya nanti rancu. Oh, makrifat itu yang begini, yang begini. Nah, tidak didefinisikan dulu yang dimaksud makrifat di sini maksudnya apa? Ma'rifatillah itu apa sih? Maka takrifnya ma'rifat itu apa sih? Al-ma'rifah huwa al-jazmu mutabiqun lil waqi' an dalili. Itu makna masyhur. Makna masyhur bukan makna sembarangan, ini mendunia, makna ini nanti dalam kitab-kitab akidah. Kalau maknanya ma'rifat banyak kan di dalam kitab Aqidatul Amal ba'du bi wujubil ma'rifah. Di dalam kitab apalagi Riyaf Kifatul Amal mengatakan wajib ala kulli muslim an ya'rifa lagi. Yang kitab Sanusi dikatakan wajib ala kulli mukallafin sa'an an ya'rifa. Jadi makrifat semua di dalam kitab tauhid itu maknanya apa? Yaitu al-jazmu mutabiqun lil waqi' an dalili. Cara bahasa kono, bahasa kene apa sih? Jazmun atau al-jazmu. Jazm itu apa sih? Jazm itu mantap. Nah, berarti intinya makrifat ada tiga cara bahasa ini unsur atau bagian. No? Berarti yang pertama harus ada jazm, kedua mutabiqun lil waqi', ketiga an dalili. Itu namanya makrifat. Nah, kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah jazm. Jazm itu apa sih? Jazm itu cara bahasa kene mantap, bahwa kemantapan mantap lah. Mantap itu bagaimana? Oh, jazmu bisa dikatakan laisa ma'ahu taradud. Jadi dia ada besertanya keraguan. Atau dikatakan yakinnya 100%. Nah, yang mana loh? Jazm itu apa? Yakin terus yakinnya 100%. Pokoknya orang keraguan sidik bae, orang keraguan itu namanya jazm. Maka dalam ilmu bahwa berarti ini don sak wahmun itu tidak masuk kepada jazm. Jadi jazm itu biasanya dengan adanya dalil, dengan pokoknya tidak katanya lah, dengan menemukan sendiri, membuktikan sendiri, gitu, nanti timbulnya jazm. Nah, tapi nanti gini, jadi jazm itu yakin, mantap atau yakin 100%. Dan yang diyakini tentunya sesuai dengan fakta. Mutabiqun lil waqi' itu cocok karunya tani. Terus ditambah lagi dengan an dalili disertai dalil. Lah itu makrifat. Pamana makrifat dengan Allah mestinya kan mantep, jazm, yakin. Terus yang dimantepi apa? Cocok pada kenyataannya. Kan nanti ada yang jazm tapi tidak sesuai dengan fakta. Nah, kita gambarkanlah walaupun kita mungkin belum belajar sampai situ, tapi yang namanya mutabiqun lil waqi' itu ma'rifatillah itu berarti jazm yakin 100%. Terus yang dijazmi sesuai fakta yaitu bahwa Allah Ta'ala itu wajib wujud, qidam, baqo sampai mutakaliman, mustahil adam hudus sampai abkama, jaiznya fi'lu kulli mumkinin autarkuhu paman. Lah gue pas cocok memang Tuhan itu wajib wujud. Kalau bukan wajib wujud bukan Tuhan. Nanti akan paham wajib wujud kita bakok sampai mutakaliman itu mantep pas karo fakta nih. Ya terus tapi belum jadi makrifat kalau belum dihadirkan dalil. Pemone Allah wajibul wujud, dalilnya apa? Dalilnya barunya alam atau khudusul alam. Itu baru namanya ma'rifatillah. Kayak ngono kan gampang, sebetulnya nggak sulit karena yang diwajibkan syariat kan makrifat maring Allah Ta'ala itu kepada Allah atau kepada Tuhan
itu ma'rifatnya kepada wajib, mustahil, jaiz. Dan tidak kok memahami semuanya, hanya sebagian saja. Jadi kita diwajibkan memakrifat wajibnya Allah itu 20, mustahilnya 20 dan jaiznya 1, jadi 41. Dalilnya barunya alam itu jenenge makrifat kan mudah kan, enggak sulit kan. Titik tok ora akeh 41 ya tok. Dalile alam semesta atau barunya alam. Nah, itu namanya makrifat. Tapi upamanya ada orang yang mantap jasm dengan sifat-sifat Tuhan wajibnya, mustahilnya dan jaiznya. Tapi belum ada dalilnya, namanya taklid. Karena orang dalil berarti taklid. Dalil itu membuktikan, tidak katanya lagi membuktikan sendiri. Maksudnya kayak ngono. Tapi belum ada dalil berarti masih katanya. Umpama kita diajarkan oleh seorang guru tentang wujud Qidam Baqo sampai akhir. Harus paham betul-betul wajib wujud itu apa, wajib Qidam apa, wajib Baqo apa, sampai wajib mutakaliman, sampai mustahilnya, sampai jaiznya. Tapi kok orang ngerti dalil ya, mau paham tok, itu jenenge dulung makrifat, namanya taklid. Tapi nanti taklid itu ada dua, ono taklid sahih, ono taklid batil. Taklid sahih itu taklidnya seperti tadi itu. Taklid sahih itu berarti walaupun itu belum ada dalil, tapi yang ditaklidi memang sesuai fakta. Nek Tuhan itu wajib wujud Qidam Baqo, kan pas. Itu dinamakan taklid sahih. Lah itu yang mana seperti itu yang namanya taklid sahih aja. Itu masih diperselisihkan. Jadi mukhalid mukhtalif, orang yang taklid di dalam akidah, di dalam tauhid itu masih diperselisihkan tentang keimanannya. Ono sing ngomong iman, ono sing ngomong ora iman. Ono sing ngomong iman tapi maksiat dan sebagainya. Belum ada ketetapan hukum yang jelas. Karena apa pendapat ini lah. Makanya walaupun seperti itu, janganlah iman kalian itu kan kayak mono. Perhatian daripada ulama mengatakan bahwa janganlah iman kalian tergolong iman taklid, karena akan kekal di dalam neraka menurut pendapatnya yang tidak mengesahkan taklid. Jadi ulama besar-besar juga yang tidak mengesahkan taklid iman. Lah apa taklid toh? Taklid saja wujud Qidam Baqo iki bisa paham teman. Bagaimana aku ajakan takat wajib Allah Ta'ala mustahil dan jaiznya itu paham, tapi orang dalil itu diperselisihkan karena pemahamannya belum menemukan sendiri, katanya gurunya saja ini wajib wujud kayak ini, wajib Qidam kayak ini, tapi belum membuktikan. Tapi kalau sudah ada dalil berarti sudah membuktikan. Makanya janganlah iman kalian itu tergolong iman taklid, karena akan kekal di dalam neraka menurut pendapatnya orang yang tidak mengesahkan taklid atau tidak mencukupkan taklid. Ini taklid sahih, ada taklid yang batil. Taklid batilnya di dalam kitab juga diceritakan seperti taklidnya orang Nasrani. Mantep betul-betul, tapi Tuhannya tiga. Kan katanya juga kan, tapi mantep dari pandeta pendeta dari Yesus dari Paus kan pendeta Allah ngandelin temen kan, sampai dikatakan wah wani perang-perangan, wani entek duit, wani paten-patenan dan sebagainya untuk mempertahankan keyakinannya. Jadi sebenarnya tapi sing dimjajeme orang mutabikun lil waqa', baru mutabikun lil waqa', jadi tidak cocok dengan fakta. Masuk Tuhan tiga kan tidak cocok kan. Nah itu sing gambar. Tapi banyak nanti dari orang Islam sendiri juga ada yang seperti itu. Seperti orang yang tidak ahli sunnah jamaah mengatakan seperti Tuhan, yakin, tapi Tuhannya apa? Tuhannya di langit. Sehingga Tuhannya di aras, Tuhannya punya tangan dan sebagainya. Itu keyakinan tapi tidak sesuai dengan fakta. Itu loh. Nah, itu taklid tapi taklid batil. Sing bener ki taklid sing ngerti maring wajib mustahil jaiz Gusti Allah, iku aran taklid sing sah, sahih bener, sahih bener. Tapi belum makrifat karena belum ada dalil. Makanya harus ada dalilnya. Jadi tidak sulit kita diperintah makrifat, karena kita kalau tidak makrifat tidak sah ibadahnya, tidak sah.
Nanti orang ngerti pangeran ya rasa ibadah. Kadang-kadang kan ditakoni sampean kenal Gusti Allah durung? Kan tak bingung, ya kenal lah, kenal. Yang dikenal opone, ngenalnya nganggo apa kan pertanyaan. Kayak gini kan seakan-akan mengada-ada, padahal bukan, memang harus seperti itu. Lah masa ana wong kenal takone kenapa ngerti kan ra kenal. Nek kenal aku kenal karo Wan upamane wonge kaya ngene sifate kok kan kenal iso memahami sifat-sifatnya. Nah, apa nek kamu kenal Tuhan, kenal, nggak dikenal apanya? Mbuh kan kowe. Mbuh pokok ngaji moh kan wis ditakoni ya. Katanya sangat penting sekali karena basic daripada Islam itu adalah tauhid. Ya. Pertama mengenal Allah, mengenal utusan Allah itu dari akidah. Akidah itu termasuk kaya mono pokok inti daripada Islam. Akidahnya salah bukan Islam sebetulnya. Karena akidah Islam itu akidah Islamiyah mestinya akidah yang benar. Yang masyhur ya ada ahli sunnah wal jamaah. Cuma kadang-kadang ahli sunnah wal jamaah itu diakui orang-orang Wahabi mengakuinya ahli sunnah wal jamaah kan ada seperti itu. Nah tapi kita nanti ikuti ahli sunnah yang Asy'ariyah Maturidiyah betul-betul namanya apa bukan katanya lagi karena dalam akidah Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah itu jelas pemahamannya tidak mengtaklid, tidak, memang diperintah untuk berpikir. Kon bukteke kayak mono, walaupun diajarkan, tapi tidak, yakin karaku tidak seperti itu. Tak amal, berarti mikir, coba mau bukteke bener pura kayak ngono. Jadi kalau akidah liyane ra ono sing kaya ngono. Tapi amal kalian kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara jelas nek sampean ditakoni akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bagaimana cukup mengatakan akidah Asy'ariyah Maturidiyah itu karena kenal kaya ngono ojo puro wong ditakoni akidah kok tahlilan wuludan ke ora nang brus ora kenal apa ku dudu akidah kuwi amaliyah akidah ku dudu amaliyah bukan no? Akidah ya keyakinan yang ada di dalam hati yang akidah. Maka kita yang benar atau ahli sunnah itu bagaimana? Ahli sunnah ya Asy'ariyah Maturidiyah maksudnya orang yang mengikuti susunan daripada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini juga nah jadi apa namanya arti-artinya Nahdlatul Ulama. Nukil daripada kitab apa Iftah Sadatil Muttaqin yang dikarang oleh Imam Syibiti. Itu di situ kan kitab yang mensarai kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan bahwa di situ disebutkan idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihi asy'ariyatu wal maturidiyah. Jadi apabila disebut ahli sunnah wal jamaah maka yang dimaksud adalah orang-orang yang mengikuti rumusan daripada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jelas kan? Cuma kadang wis ngerti kaya ngono tapi pahamnya cok ora ngerti. Maksud iki paham apa kan? Ya mending ngerti pokok ahli sunnah wal jamaah ki Asy'ariyah Maturidiyah separo wis kowe. Jos berarti ya akidah maka dalam NU itu akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Fikihnya Imam Arba'ah. Terus kaya ngono. Tasawuf maksudnya Imam Ghazali. Dan seperti itu. Makanya kita harus paham. Nah, terus kita harus memahami makrifat tadi al-jazmu mutabiqun lil waqi'an dalili nanti di mana-mana saja makna seperti itu yang namanya makrifat atau makrifatilah itu apa sih? Al-jazmu mutabiqun lil waqi'an dalili berarti mantep wis ora ana ragune sing dimantepi pas karo nyatane tur ana dalile. Iku jenenge makrifat. Terus makrifatul ilahi, nah, ilah. Berarti ilah di sini anak daripada dalam bahasa sini Tuhan. Nah, nanti kita akan memahami seperti kita kan. Tapi Tuhan itu kan sebuah kalimat, lafadz atau kalimat itu kan mesti ada maknane. Kadang orang mengelontarkan kata ilah atau kata Tuhan, tapi setelah ditanya kan tidak ngerti juga kan. Ilah. Nah, ilah kan pangeran, cara bahasa Jawa pangeran, cara bahasa Indonesia Tuhan, cara Inggris God, oh my God.
Nah, sama mau bahasa tok, cuma maknanya apa sih Tuhan itu? Nah, maka kita nanti ada makna syar'i, ada makna mutabaqah, nanti akan dipelajari dalam kitab ini ya. Tapi cuma nek Pak diomongke oh Tuhan itu apa? Tuhan ke secara syariat ya makna sing masyhur itu ilah wa al ma'buda bihakin. Al ma'buda bihakin. Jadi sesembahan yang sebenarnya. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu sesembahan yang sebenarnya. Kan gampang kan? Maka jangan sampai kita menyebut Tuhan untuk yang disembah-sembah wong Hindu, wong Kristen, wong Buddha, wong itu kan itu Tuhan. Karena itu bukan yang sebenarnya. Nah, nek kaine ngakoni Tuhan wong kaine wong Kristen, tapi cuma malu-malu. Ilah itu ya sing aran Tuhan. Tuhan itu apa? Ya Tuhan ya sing sesembahan yang sebenarnya. Makanya kalau yang tidak sebenarnya ya bukan Tuhan. Ayo ngono. Nanti kan apa mau mengatakan tapi jangan sampai mengatakan Tuhannya 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 orang Kristen umpamanya. Tidak boleh itu orang Kristen Yesus, Tuhannya Buddha berarti Siddhartha Gautama umpamanya Tuhannya Hindu Brahma Wisnu Siwa, Tuhannya Majusi api dan sebagainya. Itu udah kenal ngomong kayak ngono. Tidak boleh karena Tuhan itu sudah jadi maknanya al-ma'budah bihakin sesembahan sebenarnya. Nah kalau yang namanya Yesus itu sesembahan sebenarnya kan Brahma Wisnu Siwa atau macam-macam itu kan bukan Tuhan. Mung dia menganggap itu Tuhan, padahal itu Tuhan. Ya berhala sebut gampang wae. Berhala. Nah, kita bukan Tuhan atau disembah berarti nyembah berhala. Itu arti harus memahami dan jangan sampai Tuhannya orang seantuluh dunia ya Allah. Oh kita sesembahan yang sebenarnya tetap Allah kan kita loh. Jadi kayak mau Tuhan kabeh sing kan Allah itu Tuhan seluruh alam. Alam semesta yang mentuhani ya Gusti Allah. Rabbul alamin. Yang mengerani alam kabeh. Ya pengerane. Nek sampean cok ngomong karo Cina dan mbok karo wong dudu Islam ngomong pengeranmu karo pengeranku itu padha sih sama cok bingung. Ya maksud padha ku dudu loro maksudnya pengerane ya Allah samane pengerane Allah. Wong karo Allah itu mengerani seluruh alam. Ojo kok pengerane sejarah kena kok kuwi. Allah itu Rabbul alamin yang mengerani seluruh alam. Oh iya ngono. Jadi Tuhan alam semesta. Oh, itu dipaham. Jadi kita melangkah kepada awal wajibin alal insan ma'rifatulillah bistiqon. Tapi nanti ada makna Tuhan yang mutabaqah yang betul-betul namanya apa? Makna yang jelas loh. Memang ya benar sih makna Tuhan itu al-ma'budah bihakin. Tapi kan apa? Tapi kan yang bagaimana atau yang pengertian apa kan belum tahu. Maka nanti setelah belajar kita akan tahu bahwa yang namanya Tuhan itu yang bagaimana seperti kayak no. Tapi akan disebutkan kita mengatakan Tuhan mestinya Tuhan kok bisa disebut Tuhan asal bagaimana asalnya persifatan Tuhan nanti seperti itu. Maka cara makna Tuhan itu nang makna mutabaqahnya yaitu istighna ul ilahi ang kulima siwahu waftiqaru kulima adahu ilaihi. Nanti seperti itu pada akhir nanti ya. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan itu yang wajib kaya, tidak butuh dengan selainnya, kan wajib selainnya butuh dengan Tuhan. Cara bahasanya Tuhan itu yang wajib tidak butuh selainnya dan dibutuhi oleh selainnya. Nah tidak seperti bukan Tuhan. Berarti semua mesti butuh dengan Tuhan. Orang kafir mesti butuh. Orang makhluk sing ora butuh karo pangeran, ora butuh ora mau butuh digawe sing pertama kan kowe. Ora digawe ora dadi. Jadi butuh dijadikan yang pertama mutlak. Semua makhluk kan dijadikan. Berarti butuh dijadikan. Nah, Tuhan ya tidak butuh. Nah, butuh berarti bukan Tuhan. Nah, jadi wajib tidak butuh dengan selainnya dan wajib dibutuhi oleh selainnya. Lah yang mana? Itu Tuhan. Nah, nanti yang membuktikan Tuhan itu kaya dari mana kan nanti akan dipahami ya. Cuma kita belum ke situ.
Yang penting kita memahami bahwa wajib yang pertama yaitu mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan yakin. Nah, dengan yakin ini maksud tegese kelawan dalil, ditambahi dikuati saja sih, karena tidak ada bisa tanpa dalil tidak bisa yakin. Biasa kan wong kan supaya yakin ditanyakan apa buktinya. Mesti kayak dalil apa kan berarti. Nah, orang itu dalil ora iso yakin. Nanti gini, cara bahas ke ya, pomone kita sebetulnya kan apa mana kita mengakui adanya Tuhan. Tuhan nggak ada. Lah buktinya apa kan seperti itu. Nek masih belum membuktikan sendiri ya tetap belum bisa dikatakan dalil. Berarti walaupun nanti tidak maksudnya apa hanya menemukan dalilnya itu sudah kuat. Memang keyakinan itu seperti ini. Dicontohkan umpamanya ada tabrakan umpamanya di jalan. Itu kan saya ngomong ki wonge jujur so gampang. Wong jujur ngomong karo sampean bahwa tadi ada tabrakan. Ayo ngono. Sampean yo itu arane yo urung yakin no. Tapi wong jujur iku namanya tetap husnudzon, bersangka baik kepada yang memberi berita. Tapi nanti yang seperti itu nanti akan timbul keraguan apabila ada yang masuk dalam perkara lain umpamane sampean takok meneh ono. Arti mau takok apa iya bener karo wong apa nang gili mau tabrakan. Ora, aku kena gili sedina pol, wong aku tukang parkir. Kan bingung kan? Iki ngomong pernah jujur tapi milih sing dimongke sing betul-betul nang gili temenan. Kan bingung. Nah, maka sebetulnya untuk bisa yakin harus dibuktikan. Kudu mangkat, dibuktikan. Ora bukti padahal ora tabrakane. Tapi dengan adanya di situ masih ada sisa-sisa darah, ada pecah-pecahan kaca, atau apalagi masih ada istilahnya sing tabrakan apa memontor karo becak upamane lorone kok ono. Wah ngandel ono temenan kok. Kaya weruh dhewe padahal kan ora weruh tabrakane. Tapi so yakin mendek mata yakin ki dengan dalil seperti itu. Cara pahmane ya lah. Makanya dengan dalil itu kuat, karena dalil tidak kuat. Karena masih nak dalil akan tetap masuk keraguan. Nah, keraguan bab keimanan nanti digoda iblis bisa bahaya. Apalagi nak iblis itu nyerangnya tentang keimanan paling dahsyat karena menjelang ajal, sakaratul maut itu nanti iblis betul-betul beraksi betul-betul. Nah, yang paham tadi ya ciloko wes. Karena nanti iblis itu diciptakan di situ kan sampai menyerupai gurunya, menyerupai orang tuanya, kena cekap ngaku nasihat kan dikatakan bahwa orang sakaratul maut kan sangat susah sekali. Wong sakaratul maut itu susah-susahan yang dunia paling susah. Sampai dikatakan dalam kitab Imam Ghazali itu bahwa seandainya air laut diminumkan tidak akan hilang dahaganya. Ora hilang orangnya. Yang kulo lakon digodhog kadang iblis nggawa banyu. Kadang iblis ngakune wong tuane, nyamar mate ngopo. Oh, aku kesis mati jebule Tuhan itu di atas umpamane. Atau karo nggawa banyu iblis kamu mau air, tapi harus mengatakan bahwa alam itu kok kodim gitu loh. Karena ngerti kodim, ngerti hudus ya berada. Aku godaan itu paling dahsyat neng kono. Ikut corok syariatnya kan seperti itu. Tapi semua ya minallah, tapi tetap pegandengan. Nek tidak paham nanti membahayakan karena akan bahayanya nek wong kabeh wong kan di final itu pada akhirnya apa husnul kan kok kedok. Nah, godaan apa wamat banyak pun nek matinya tidak menggawa iman ya tetap kekal neraka. Nah, iman itu pada perjuangan betul akhir. Wong usnul khotimah itu orang yang meninggal dengan membawa iman. Itu namanya husnul khotimah, bukan tidak membawa dosa. Dosa. Angel loh. Iman, tolak ukur iman. Nah, iman itu dipelajari dalam ilmu ta'ahid. Maksud, ya kena tapi jarang sekali ada orang tidak makan kok wareg.
Mestinya orang tidak belajar ilmu tauhid, tidak paham tauhid kok bisa selamat kan jarang. Ya gitu. Karena nanti godaannya tentang tauhid. Oh ya. Orang nang kuburan ditakan ya tauhid kabar, orang tanya amal, man rabbuka wa man nabiyuka wa man qiblatuka dan sebagainya. Nah, ora takon basa amal ora blas, takon tentang tauhid kabeh. Kelawan lakin tegese kelawan dalil tegese ngawruhi ing pira-pira sifat kang wajib ing dhati Allah lan ngawruhi ing pira-pira sifat kang mohal anda ing dhati Allah lan ngawruhi ing pira-pira sifat kang kemenang nisbat ing dhati Allah. Tadi yang dimaksud ma'rifatillah nanti bahwa ma'rifat maring Gusti Allah kuwi ma'rifat maring ngawruhi ing pira-pira sifat kang wajib ing dhati Allah lan pira-pira sifat kang mohal anda mustahil ing dhati Allah lan perkara kang wenang nisbat ing dhati Allah. Iku jenenge makrifat maring Gusti Allah. Nah terus lan wajib malih ing atase wong akal balik lanang lan wadon. Apa Arab ngawruhi ing pira-pira sifat kang wajib ing kelakuane wong para rasul kabeh lan ngawruhi ing pira-pira sifat kang mohal ada saking kelakuane wong agung para rasul kabeh lan ngawruhi perkara kang wenang kaduwe kelakuane wong agung para rasul kabeh alaihi wassalatu wassalam. Dan juga setelah makrifat kepada Allah, engkau juga diwajibkan makrifat kepada utusan Allah kayak ngono loh. Iku soalnya nanti kan maknanya nek makrifat kepada Allah itu bisa masuk kepada syahadat la ilaha illallah. Engkau nek makrifat kepada Rasul berarti masuk ke syahadat Muhammadur Rasulullah. Jadi istilah syahadat dengan makrifat itu sama. Yang syahadat itu kan mengetahui yang disaksikan, gitu loh. Karena syahadat lah, makrifat juga mengetahui, kan sama. Jadi mengetahui Allah, syahadat yang mengetahui Allah karena mengetahui utusan Allah. Begitu juga makrifati Rasul, makrifati Rasul itu mengenal Rasul itu yang dikenal apanya? Yang dikenal adalah wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Nah, terus kita nggak ngerteni wajib mustahil jaiz itu mestinya dengan apa gitu. Kan kita diperintah menyaksikan Allah, menyaksikan wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Menyaksikan Rasul yang menyaksikan wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Berarti menyaksikan dengan apa? Itu dengan akal. Nah ini kan kadang-kadang yang sulit yang kene. Sekarang saya memahami bahwa ma'rifatillah itu dengan akal. Jarang orang bakal ra bisa kangelan. Kan nganggo panca indra ya ora maksud panca indra, nganggo mripat ya ora. Iki kon kita kon syahadat kon makrifat maring Gusti Allah, lah makrifate nganggo apa? Ngertenane nganggo apa ya ku nganggo akal. Iki jenenge wong ahli sunnah wal jamaah. Nanti kalau kita sudah memahami akal ya wis ajib bebok nang kono. Jadi jangan salah, karena alat untuk mengenal Allah, mengenal utusan Allah adalah dengan akal. Maka sebelum mengenal Allah, mengenal utusan Allah, kudu ngerti kan mengenal wajibnya, mustahilnya, jaiznya, maka harus memahami pengertian daripada wajib itu apa, mustahil apa, jaiz apa lah. Nanti sebelum masuk ke sifat-sifat Allah seperti wujud kidam bako, harus paham dulu pengertian daripada wajib, mustahil, jaiz. Nek kurang nggak paham, ora bisa ngerti. Kangelan. Jadi tidak hasil paham kone. Iki metodenya seperti itu ahli sunnah karena wong ora gelem cari hukum akal yo tidak berhasil. Karena nanti kesesatan-kesesatan di dalam akidah itu rata-rata orang-orangnya tidak memakai wajib, mustahil, jaiz seperti Mu'tazilah, seperti apa namanya Syiah, seperti Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Tetap nanti Wahabi kafir tetap tidak pakai akal. Boleh dibuktikan nanti ditelusur coba dia pakai akal enggak. Kalau pakai akal ya tidak akan tersesat. Karena akal itu betul-betul alat yang otentik yang mana tidak akan tertipu. Kalau akal selain akal akan tidak iso otentik seperti akal. Akal semua masuk semua. Beda dengan panca indera. Nah, panca indera mata hanya mantunya sebagian tok. Mata paling yang ditemu mata warna dan bentuk. Yang ditemu telinga adalah suara, hidung bau, lidah rasa, kulit kasar halus. Nah, semuanya kan. Tapi kalau akal menemukan semuanya. Nanti seperti itu. Uranus tidak ditemu. Semua masuk akal.
Bahkan akal itu alat untuk membenarkan atau mengetahui kebenaran daripada nakli, daripada Quran hadis. Kalau tidak pakai akal tidak tahu benarnya. Ya Qurannya benar, tapi weruh benere kudune nganggo akal. Iki akal terus ciri ahli sunnah wal jamaah tetep akal, nek ora gelem nganggo akal berarti dudu ahli sunnah wal jamaah ya ngono. Nah, dengan akal ki koyo wis asinge nemen sing ngerti akal ki langkon nemen. Nah, sana gini, orang tidak memahami hukum akal, nanti sing aran hukum adat dianggap akal. Nanti sing arane hukum, maksudnya ngarane tradisi, yang namanya tradisi atau adat istiadat, itu dianggap hukum adat, itu salah semua, rancu. Maka di dalam ilmu akidah tetap dipelajari dulu, hukum itu ada tiga, yaitu wajib, hukum syariat, hukum adat, hukum akal, itu kudu paham. Karena paham itu yang rancu nanti tidak bisa membedakan mana yang akli, mana yang adi, mana yang syar'i, kan seperti itu. Maka nanti diteruskan dengan lan kudu ngawruhi ing pelanggarane wajib mustahil jaiz ngono. Kenapa kok dikei lan kudu ngawruhi pelanggarane wajib mustahil jaiz? Ya memang lah kan kita diperintah mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal wajib mustahil jaiz. Sedangkan wajib mustahil ngerti ya ora bakal paham. Jadi sebelum memahami sifat-sifat Tuhan seperti wujud ditambah kok terus ya, itu harus paham dulu maknane wajib akli apa, mustahil akli apa, jaiz akli apa kuwi. Iki kunci. Nek belum belajar ya kangelan. Kadang-kadang orang tidak memahami hukum akal atau enggak mau. Ngono ngerti senenge nemen ya, bergembira ria. Maka kita pahami lan kudu ngawruhi ing pelanggarane wajib mustahil jaiz. Ya. Tapi sebelum melangkah kepada wajib mustahil jaiz kan mestinya apa? Wajib mustahil jaiz itu masuk ke dalam hukum akal. Ngono. Hukum akal berarti kita harus memahami terlebih dahulu yang namanya hukum. Hukum itu apa sih? Hukum kan cek ono ngomong hukum. Hukum itu apa hukum? Hukum ya peraturan cek ya. Al hukmu huwa isbatu amrin li amrin au nafiyuhu anhu. Itu pengertian daripada hukum. Hukum ialah menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Itu kan diomong kaya ngono pun mesti paham kan? Maksudnya berisik ono netep perkara marang perkara atau nafeake orang anaknya meniadakan perkara pada perkara. Itu maksudnya bagaimana? Nah, kudu dicontohke. Nah, contoh sementara biasanya contoh syar'i bae hukumnya kepenak kan. Pamane sisone ditanya apa mana? Mangan babi itu hukumnya apa? Son haram berarti. Mangan babi hukumnya haram. Nah, ya benar sih salah. Cuma kan kalau kita mau tertib, mestinya makan babi itu belum bisa dihukumi. Ya ngono. Kan tadi menetapkan perkara pada perkara berarti harus ada dua perkara. Lah pelakunya baru ngerti kok ngaruh itu haram. Ya tidak bisa dihukumi wong siji tok. Harus ada dua perkara. Jadi sing ditetepke langsung ditetepi kan wae ya menetapkan perkara kita tetepin nang perkara man babi ditetepi nang sapa lho. Man babi nang sing ora wong mukallaf jajal ya haram kan. Utawa ora sing nang mukallaf apa meneh ya haram apabila ada darurat. Kan seperti itu. Harus ada yang apa mangan babi apa meneh kul khinsir lil mukmin atau lil mukallaf lil muslim kena iku bisa dihukumi wah apa haramun kan kaya ngono. Nah sing mangan babi kucing wong kucing ora dihukum ya. Ya paham dong kita paham sih ya. Ada. Kok ukit yang syar'i sing gampang kok aku juga kok kuwi ati kok kuwi. Ada yang mungkin pemahaman sing gampang nanti hukum iki kaya ngono sik. Yang penak aku hukum telu mending iki mending teren-teren po kudu ora kena orang cepet-cepet. Kalau memang kita ngaji ben paham dudu ben asal katam-katam tok suwe-suwe po mek sampai nek ora paham bulan-bulan po ndike ya.
Iki nang hukum telu iki kudu diubung-ubung sampean ora kena bosen. Nek pengen paham cepet lho. Cuma nek ngaji wong akeh kan nang omah ya mosok ngaji pak diubung-ubung terus kok kowe. Engko wonge ora betah bosen kan, mestine ora munggah-munggah. Nah, kita karo sithik-sithik ya mau karo jalan diulang-ulang terus ya toh. Oke, hukum maka hukum kowe wis dunia iki kadang sadana hukum takon hukum barang ngerti kok. Tenan. Itu hukum itu apa sih? Hukum itu menetapkan perkara pada perkara atau meniadakan perkara pada perkara. Itu loh. Tapi pemane salat iku apa? Salat 5 waktu ya ora iso hukume. Wong sing salat durung ngerti kan, pak ditempelke nanti salat lho. Jadi tetep salat kanggo wong mukmin iku baru wajibun. Ngono lho. Karena ana balikane nafiu amrin berarti ora ana salat kadhe wong mukmin kuwi arane haramun. Kan ngono kene bulan balene. Dadi wong ora salat, orang lakoni salat ki haram. Dadi nglakoni salat ki wajib, mesti balikane kok kuwi. Dilarang. Itu hukum. Aku lah iki pengertian hukum mutlak karena kaya ngono kudu ana loro. Mana sih asli gampang meneh. Iki mung yo sithik bae men bahwa hukum itu tidak bisa dihukumi sebelum adanya dua perkara. Apa kok yang ngono? Ya padha-padha wong apa arane. Ya netep nang kon wong darane maling ki ana sing bener ana sing salah kok. Maling sing bener ki sing preh. Maling ana sing bener apa? Ana sing salah kok. Ana sing salah sing preh. Sing bener kan padahal bahasa tok. Dadi maling sing bener ki ya sing bener-bener njikuk barangnya wong ora ngomong ki maling bener maling maksud lho. Lah wong ora maling ngomong maling bener ora? Kan ra iso dihukum wong ora njikuk barangnya wong tarani maling. Itu salah arane. Ana maling sing salah, ana maling sing bener. Aku dibahas kebon nang ngaji dalam hal berpikir gini kok sama bisa memahami pada kata-kata apa bae. Soalnya itu fakta. Tapi ngaji tauhid itu ngaji memang ngaji berpikir, ngaji mencari kenyataan, mencari hakikat. Jadi ini betul-betul dibuktikan sendiri pas pora. Ora kok ngaji asal melu iya ra iso. Cuma nek kalau takrif ya pertama dia dilek dileke nanti apa iya sih bener bener kayak ngono. Nah, itu hukum. Nah, setelah memahami hukum ki ada 3. Hukum ki dibagi menjadi 3. Setelah kita memahami hukum, lah terus hukum dibagi pira ana 3, ada hukum syar'i, ana hukum adi, ana hukum akli kayak ngono. Nah, hukum syariat, hukum adat, hukum akal enggak masalah, bahasa. Hukum syariat, hukum adat, hukum akal. Ini hukum telu kudu dipahami ya. Hukum ada 3. Hukum syariat, hukum adat, hukum akal. Nah, nanti sebetulnya kita kan dalam kitab ini cuma memahami hukum akal toh. Cuma kita supaya bisa membedakan lebih jelas diomong hukum syar'i dan adinya. Karena apa? Untuk perbandingan. Hukum kita bisa membedakan lah yang namanya hukum akli seperti ini, hukum syariat seperti ini, adi seperti ini. Kan berarti biar nggak keliru. Cuma nanti hukum syar'i adi itu mudah, pemahamannya mudah. Gue paling mending butuh waktu agak berpikir hukum akal. Itu hukum akal butuh waktu loh. Tapi dihadirkan hukum syar'i adi itu hanya sebab untuk perbandingan saja supaya bisa membedakan antara hukum syar'i adi akli. Insya Allah untuk minggu depan akan memahami hukum syar'i wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala radha asrafna fatub alaina taubatan silikulli haubah
wastulanal aurati wa amini ra'ati wa firli walidina rabbi wa maulutina wal ahli wal ihwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salawat salam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbi adada sisufi walhamdulillahi fil fati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah.